Alfred Nobel dilahirkan dengan nama lengkap Alfred Bernhard Nobel. Ia lahir di Stockholm, Swedia pada tanggal 21 Oktober tahun 1833. Ia merupakan anak dari pasangan Immanuel Nobel dan Henriette Axel. Sang ayah adalah seorang insinyur dan juga seorang pebisnis dalam bidang konstruksi. Ayahnya amat suka melakukan eksperimen, terutama dalam hal penghancuran bangunan dan batu. Ketika Alfred lahir, bisnis Immanuel mengalami keterpurukan. Hal ini mendorong ayahnya Immanuel Nobel untuk pindah ke negara lain, yaitu Finlandia dan Rusia. Sementara keluarganya ditinggal di Stockholm termasuk Alfred Nobel. Meskipun berasal dari keluarga yang kaya raya, ibu Alfred yang bernama Henriette memiliki keuletan dan kemampuan untuk bekerja keras menghidupi keluarganya sembari ditinggal oleh suaminya bekerja di Rusia. Guna menyambung hidup keluarganya, ibu Alfred membuka toko grosir di Stockholm, Swedia. Dari usahanya ini, ia mampu mencukupi kebutuhan ia dan anak-anaknya. Tahun 1842 keluarga Immanuel Nobel berkumpul kembali di Rusia. Bisnis Immanuel yang baru, yaitu bidang mesin sedang naik daun dan sukses karena adanya kontrak dengan militer Rusia. Ayah Nobel menjadi kontraktor atau penyedia peralatan-peralatan yang digunakan dalam Perang Krim melawan Inggris. Perusahaannya juga membuat ranjau darat dan laut yang diperlukan pemerintah Rusia ketika perang. Di Rusia, keluarga Nobel menetap di Saint Petersburg. Di sana mereka hidup sederhana walaupun sebenarnya dapat hidup dalam kemewahan. Ayah Alfred, Immanuel menginvestasikan kekayaannya untuk pendidikan anak-anaknya. Alfred Nobel dan semua saudaranya tidak menjalani pendidikan formal di sekolah. Mereka mendapatkan pendidikan privat atau homeschooling di dalam rumah di bawah didikan guru-guru yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Hasil didikan semacam itu sangat tampak dalam diri Alfred. Di bawah bimbingan gurunya yang berkebangsaan Swedia, Lars Santesson, dia akhirnya memiliki minat yang sangat mendalam dalam bidang sastra dan filsafat. Ivan Peterov mengajari anak-anak Immanuel matematika, fisika, dan juga kimia. Semua anak Immanuel fasih berbahasa Swedia, Rusia, Prancis, Inggris, dan Jerman. Alfred sendiri menguasai bahasa tersebut pada usianya yang ke-17. Walau basis pendidikan yang diterima sama, Alfred memilih jalur yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Ludwig dan Robert berkecimpung dalam bidang teknik, sedangkan Alfred memilih untuk mendalami ilmu kimia. Profesor Nikolai Enzinin, sang guru kimia, adalah orang yang memperkenalkan Alfred dan Immanuel akan nitrogliserin di kemudian hari. Alfred Nobel muda sangat tertarik akan sastra, fisika, dan kimia. Dia juga tergolong pribadi yang melankolis karena sangat suka membuat puisi. Sepeninggalnya, dia tercatat memiliki perpustakaan pribadi yang terdiri dari 1.500 buku mulai dari bidang sains, filsafat, hingga teologi dan sejarah. Rupanya, Immanuel tidak setuju dengan kegemaran Alfred di bidang sastra dan filsafat. Ayahnya berharap agar Alfred bergabung dalam perusahaan yang sudah ia bangun, terutama sebagai insinyur. Alfred pun mulai melanglang buana menimba ilmu sejak tahun 1850 hingga 1852. Negara pertama yang dikunjunginya adalah Amerika Serikat. Di sana dia mempelajari teknologi-teknologi terbaru. Pendidikannya pun berlanjut di Paris, Prancis. Profesor T.J. Plouze menerimanya untuk bekerja di laboratorium pribadi miliknya atas rekomendasi yang diberikan oleh Profesor Zinin, bekas guru kimianya. Di kota Paris, Alfred berkenalan dengan ahli kimia muda murid Plouze yang berasal dari Italia, Ascanio Sobrero. Sobrero 3 tahun sebelumnya, pada 1847, menemukan bahan kimia cair yang dinamakan dengan piroglycerin, kini dinamakan dengan nitrogliserin. Di kota Paris, Alfred berkenalan dengan ahli kimia muda murid Plouze yang berasal dari Italia, Ascanio Sobrero. Sobrero 3 tahun sebelumnya, pada 1847, menemukan bahan kimia cair yang dinamakan dengan piroglycerin, kini dinamakan dengan nitrogliserin. Bahan ini sangatlah berbahaya karena mudah meledak. Meskipun daya hancur yang dimilikinya melebihi bubuk mesiu, gunpowder, tetapi cairan ini dapat dengan mudah meledak jika mengalami tekanan dan pertambahan temperatur. Alfred Nobel pun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang nitrogliserin dan ingin melibatkan penggunaannya dalam bisnis konstruksi.
Pada tahun 1852 bisnis Immanuel Nobel mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dengan makin parahnya Perang Krim. Pesanan pemerintah Rusia akan peralatan perang bertambah, Immanuel pun menyuruh Alfred untuk pulang ke Rusia guna membantu bisnis keluarganya. Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh selama di Paris, Alfred dan ayahnya melakukan serangkaian percobaan untuk memproduksi nitrogliserin. Mereka memproduksinya dalam jumlah besar dan dapat digunakan dalam keperluan komersial. Ide akan penelitian tentang nitrogliserin datang pula dari Profesor Zinin yang mengadakan demonstrasi akan penggunaan nitrogliserin untuk keperluan militer. Immanuel pun mencoba melibatkannya dalam Perang Krim, namun semuanya gagal dan tidak berfungsi. Menurut Alfred di kemudian hari, eksperimen ayahnya yang dilakukan dengan mencampurkan nitrogliserin dengan bubuk mesiu hanya dilakukan dalam skala kecil. Setelah itu, bayang-bayang kesuksesan Alfred Nobel mulai terlihat secara bertahap. Pada musim semi dan panas berikutnya, dia kembali penelitian dan akhirnya mengetahui mekanisme produksi nitrogliserin yang lebih sederhana dan mengenalkan penggunaan detonator dalam peledakan. Kedua penemuannya ini dipatenkan pula akhirnya. Meskipun tergolong melankolis, Alfred Nobel bukanlah orang yang lambat pulih dari kesedihan. Pada September tahun 1864, pabrik Alfred di Stockholm meledak dan memakan korban adiknya, Emil Nobel. 1 bulan berikutnya, dia menyertakan perusahaannya dalam pasar saham. Sukses besar pun diraihnya, ia menjadi kaya raya berkat bahan peledak. Pabriknya pun semakin bertebaran di penjuru dunia. Dia membeli sebidang tanah di Hamburg, Jerman, dan mendirikan pabriknya di sana. Pabriknya di Amerika Serikat dibangun pada 1866 setelah melawan berbagai hambatan birokrasi dan praktik bisnis yang serupa. Keberhasilan demi keberhasilan tidak menyurutkan perhatian Alfred pada bidang yang sangat digemarinya, yakni meneliti. Dia akhirnya mengetahui, nitrogliserin haruslah dapat diserap oleh material yang berpori sehingga memiliki bentuk yang sifatnya portable, dapat dibawa kemana saja, dan aman. Pada 1868 Alfred Nobel dan ayahnya memperoleh penghargaan Letterstedt-Prize dari Royal Swedish Academy of Sciences. Penghargaan ini diberikan pada siapa saja yang menghasilkan penemuan yang berharga bagi umat manusia. Ide penghargaan Nobel berasal pula dari penghargaan ini. Kekayaan yang melimpah dan tidak adanya keturunan membuat dia bingung hendak diberikan kepada siapa harta yang dimilikinya. Pada tanggal 27 November tahun 1895 dia menuliskan wasiatnya di hadapan Swedish Norwegian Club di Paris. Isi wasiat Alfred Nobel adalah memberikan harta yang ia miliki kepada siapa saja yang amat berjasa dalam sebuah bidang. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama hadiah Nobel. Di sisi lain, penemuan bahan peledak khususnya dinamit membuat Alfred Nobel bergelimang harta atau kaya raya. Hal itulah yang menimbulkan rasa bersalah dan penyesalannya. Pada 1891 dipindah dari Paris menuju ke San Remo, Italia. Di kota ini, Alfred Nobel sang penemu dinamit sekaligus penggagas hadiah Nobel meninggal dunia akibat pendarahan otak. Ia wafat pada tanggal 10 Desember tahun 1896.